Swastiastu. Apa kabar pemirsa? Kembali dalam program Pelangi Bali, sebuah program yang mengenai budaya, ritual, kuliner, serta sejarah Pulau Bali sebagai sumber informasi Anda. Pulau Bali dikenal sebagai pulau yang memiliki beragam nilai-nilai seni budaya yang menjadikan Bali sebagai pulau budaya. Nilai-nilai adiluhung yang terkandung di dalam filosofi dan beragam kebudayaan yang menjadikan Pulau Bali tidak hanya memiliki satu macam kebudayaan saja, melainkan beragam. Selain melestarikan, masyarakat harus berpegang teguh pada asal-usul kebudayaan tersebut. Dan pastinya untuk menghindari terjadinya penyalahfungsian kebudayaan tersebut. Di Bali, kehidupan antara masyarakat dengan budaya setempat tampak bersinergi dan merupakan satu kesatuan. Masyarakat menempati posisi sebagai jiwa dan sumber nilai budaya Bali. Adalah omet-omedan, sebuah tradisi yang merupakan wadah kesepakatan untuk mewujudkan kearifan lokal masyarakat religius di Banjarkaja, Kelurahan Sesetan, dan Pasar Selatan. Pemirsa, Pelangi Bali episode Mencium Kebudayaan Omet-omedan di Bali. Pulau Bali sejak dahulu dikenal sebagai pulau yang memiliki berbagai macam nilai-nilai seni budaya dan tradisi yang unik yang bersumber dari sejarah yang berlangsung di setiap daerah yang terdapat di Pulau Bali. Di luar itu, masyarakat Bali memiliki sejumlah inovasi baru terhadap perubahan nilai-nilai budaya lokal yang khas, yang membuat masyarakat Bali berhasil mengembangkan industri pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis budaya yang berdampak pada pendapatan daerah. Tradisi yang unik di Bali tidak saja terdapat di desa-desa Bali kuno, tetapi juga di desa-desa modern di perkotaan. Banjarkaja, Sesetan, dan Subaya Mapalu. Rama Banyare dan Melasang, tu sengidang kan galudoke, punika Cina tradisi hilang. Tradisi ini diadakan pada hari Ngembak Geni, yaitu sehari setelah perayaan Hari Raya Nyepi. Nyepi, hari ini di Bali diterapkan 4 larangan atau catur brata, yaitu tidak boleh menyalakan api atau amati geni, tidak boleh berpergian, amati lelungan, tidak boleh bekerja, amati karya, dan tidak boleh bersenang-senang atau amati lelanguan. Pada hari ini Bali layaknya kota mati, sepi, dan gelap gulita di malam hari karena tidak boleh menyalakan lampu di malam hari.
ogoh-ogoh, gamelan ogoh-ogoh. Sehari menjelang Nyepi, malam harinya berlangsung ritual ngerupuk yang ditandai dengan pengarakan ogoh-ogoh diiringi gamelan riuh rendah di hampir seluruh pelosok Bali. Tetabuhan surya-surya pada saling sautin temagana dinane jani ngarupo igla ogoh-ogoh lingsra ogoh-ogoh gamelan ogoh-ogoh igla ogoh-ogoh lingsra ogoh-ogoh gamelan ogoh-ogoh merasa liang pada saling gelahang Swadharma niraga menyama luungan igelang ucapan ketabuhan jadi dengan seni-seni Bali suara kukul putar dong juga batuk jeng tetabuhan surya-surya pada saling sautin temagana Sehari setelah Nyepi, berlangsung tradisi omed-omedan di Banjar Kajes Sesetan Denpasar. Tradisi langka ini secara turun-temurun telah dilakoni oleh warga dari Banjar Kajes Sesetan dan mereka merefleksikan tradisi ini sebagai sebuah tradisi yang mengandung nilai religiusitas, persatuan, kesatuan, etika, dan estetika. Maka dari itu warisan adiluhung leluhur kita ini akan tetap dilestarikan. Kearifan lokal masyarakat Banjar Kajes Sesetan dari segi perspektif sosial terutama dalam rangka memupuk dan melestarikan solidaritas dan partisipasi kemasyarakatan yang telah memasyarakat dengan konsep saling asah, asih, dan asuh sebagai konsep dasar yang selama ini diyakini dapat memelihara kebersamaan dan kekeluargaan antar warga setempat. Tradisi omed-omedan ini sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu. Tradisi ini diadakan di Banjar Kaje, Desa Sesetan, Denpasar Selatan, berjarak 3 km dari ibu kota Denpasar. Omed-omedan diikuti oleh puluhan anggota Seke Truna-Truni atau Perkumpulan Pemuda-Pemudi Satya Dharma Kerti Banjar Kaje Sesetan. Acara diawali dengan persembahyangan bersama, dilanjutkan dengan pementasan tarian Barong Bangkal sampai penarinya kesurupan, tanda bahwa acara ini mendapat izin dari Ide Betara yang berstana di Pura Banjar.
Sekatruna-truni dibagi dalam 2 kelompok. Sekatruna berdiri di satu sisi dan anggota sekatruni berada di sisi lain. Setiap kelompok terdiri dari sekitar 30 orang, keduanya terpisah jarak sekitar 100 meter. Dalam acara omed-omedan ini, ada pun sejumlah petugas adat yang ditunjuk untuk mengatur acara, memberi aba-aba acara dimulai. Segera kemudian kedua kelompok saling berlari ke arah lawannya, masing-masing mendorong seorang remaja yang diberi kesempatan pertama untuk saling berciuman, untuk kemudian ditarik secepat mungkin. Bisa nyium nggak tadi nih pesertanya? Ya kalau nggak bisa, ya ada yang bisa, ada yang nggak. Tergantung nggak bisa. Tadi bisa nyium ceweknya? Bisa. Bisa ya? Ya. Terus kalau yang sudah dicium itu bisa jadi pacar nggak, Pak? Nggak tahu saya kalau itu
ubaya mapa. Awal sejarah lahirnya tradisi ini berawal dari ketika Raja Puri Oke sakit keras dan tak kunjung sembuh. Di luar para warga yang telah selesai merayakan Nyepi mengadakan omed-omedan sehingga membuat suasana gaduh. Angin iraga nabdabang pikayunan mangdasami rahayu saling kadangin angin yinayang saling asa ase aso menyambut raya Truna trunine sampun tadi yang ngelestari yang tradisi. Raja merasa terganggu dan segera keluar. Ajaibnya, setelah menyaksikan acara omed-omedan tersebut, sang raja justru sembuh dari penyakitnya. Sejak saat itulah, Raja menitahkan agar omed-omedan digelar secara rutin. Diman-diman, omed-omedan bersegalutin nelen ngadengin. Diman-diman, ya 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 ya, yo 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 yo. Ya 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 ya, yo 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 yo. Tradisi ini sempat dihentikan karena dianggap tidak sesuai dengan norma ketimuran. Namun saat dihentikan, muncul 2 ekor babi yang berkelahi dan ketika didekati, 2 babi ini tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Warga percaya hal tersebut tanda akan datangnya petaka, karena itulah omed-omedan terus digelar hingga saat ini. Omed-omedan saling gelutin. Nah, oleh karena itu Raja terpaksa pasang papan pada waktu itu obat-obatan ditiadakan. Namun itu yang akhirnya terjadi setelah memuncak jam 4 kurang lebihnya pada waktu itu. Saya tinggal di rumah tidak mau keluar. Nah akhirnya terjadilah hal yang ada nggak tahu misterius itu. Misterius sekali. Di mana datang babinya kita nggak tahu. Lama proses sampai pada darah. Hilangnya pun misterius. Nah dengan demikian yang berkonsultasi dengan beberapa orang tua pada saat itu akhirnya takut dan merinding pada udah. Nah ini baru babi yang berkelahi. Bagaimana orang-orang saya nanti kita Sampun mengumpulnya ke wanti-wasa. Omed-omedan saling gelutin, saling kadangin. Diman-diman, omed-omedan bersegalutin, nelen ngadangin. Diman-diman, ya 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 ya, yo 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 yo. Seiring perjalanan waktu, tradisi ini ternyata menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Menyadari hal ini, masyarakat setempat kemudian mengemas tradisi omed-omedan sebagai sebuah festival warisan budaya tahunan dengan tajuk Omed-Omedan Cultural Heritage Festival yang juga dimeriahkan dengan bazar dan panggung pertunjukan.
Kebudayaan Bali adalah sarana untuk menerapkan dan mewujudkan ajaran agama Hindu di Bali. Agama Hindu di Bali adalah nafas kebudayaan Bali, dan Bali dibangun dengan cara menegakkan kebenaran dan kesucian yang dimiliki oleh budaya masyarakat. Landasannya adalah keharmonisan dan keindahan, serta falsafah hidup yang berkesinambungan yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah Pelangi Bali episode kali ini. Semoga informasi tadi bermanfaat. Sampai jumpa di Pelangi Bali episode lainnya. Om Santi 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 Om.